Nah, Mbak Rere ini kan fotografer iya, terus penulis juga iya. Nah, menurut Mbak Rere sendirinya, seorang fotografer ini perlu nggak sih kita memiliki kemampuan untuk menulis juga, Mbak? Oh iya, iya, banget. Nilai jual kita nambah. Ya jadi apa namanya kalau mau bayar mau hitung-hitungan profesional, kalau dia fotografer doang, apa namanya kalau mau hitung-hitungan profesional ya, bayarannya akan lebih karena kalau skill kita nambah kan pasti bayaran kita akan lebih gitu. Atau misalkan gini, ada kameramen, dia bisa reporting juga di depan kamera, bisa bikin naskah, bisa bikin ini. Jadi one man show. Itu ya orang zaman sekarang daripada dia ngegaji 5 orang, mending dia ngegaji 1 orang tapi bisa semuanya gitu Iya, kan. betul. Nah, kayak gitu. Terus juga apa namanya? Tapi mungkin tulisanku tulisan koran ya, karena kan aku lama tulisan jurnalistik gitu ya. Walaupun sekarang aku ketika kuliah aku lagi belajar menulis karya ilmiah karena memang ternyata beda banget nulis karya jurnalistik sama karya ilmiah. Aku dibantai habis-habisan sama dosen-dosenku karena ini beda banget tulisan ilmiah kayak jurnal, tesis itu beda banget sama karya jurnalistik, struktur tulisannya tuh beda banget gitu loh. Nah, aku yang udah 11-12 tahun menulis jurnalistik gitu kan, itu kayak harus ngedobrak dan itu perlu kayak perlu waktu dan perlu energi Pengetahuan lebih yang untuk lebih. karena pas aku disuruh nulis jurnal gitu kan aku kayak gimana nulisnya gitu. Sementara aku 12 tahun udah mendarah daging nulis jurnalistik kan. Jadi memang tapi aku nggak mau berhenti atau nggak mau menyerah untuk belajar gitu. Karena sebenarnya keinginan belajarku tuh gede gitu kan. Cuma mungkin aku perlu waktu untuk membiasakan dari nulis yang jurnalistik yang ngepop terus tiba-tiba masuk yang karya ilmiah. Nah, ketika aku bisa nulis karya ilmiah nanti, ketika aku nanti terbiasa, itu juga akan jadi nilai lebih, Chris. Kamu fotografer, bisa nulis jurnalistik, bisa nulis karya ilmiah, itu nilai lebih yang plus 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 gitu loh. Jadi saranku untuk para fotografer kalau bisa nulis juga. Tapi ya itu tadi bisa nulis karya jurnalistik, syukur-syukur bisa nulis karya ilmiah juga, karena itu berbeda banget. Ternyata seorang penulis juga masih kesulitan untuk disuruh nulis karya ilmiah gitu ya, Mbak ya? Iya asli beda banget, makanya aku juga 2 tahun ini aku babak belur sih nulis karya ilmiah. Waduh susah banget ternyata gitu, kayak gitu. Oke, berarti 2 tahun ini mengurangi keluar masuk hutan ya, Mbak? Sebenarnya enggak juga karena WFH kuliahku kan online. Jadi aku banyak berkeliaran di hutan Sumatera juga, Riz. Cuma itu tadi aku ngeliat jadwal kuliah gitu. Terus kayak kemarin kan aku ikut monitoring NGO namanya OIC ya, Orang Utan Information Center. Mereka juga kerjanya di Aceh sama Sumatera Utara. Jadi aku banyak di OIC ini nih 2 tahun terakhir. Itu aku ikut monitoring orang utan yang dia dari Taman Nasional keluar dari Taman Nasional gitu. Sementara ketika dia keluar, dia terancam nih gitu kan, sama orang yang punya kebun, sama orang yang pemburu atau lain-lain lah. Nah, tugasku waktu itu ikut monitoring, ngitung berapa orang hutan yang keluar dari wilayah hutan Taman Nasional gitu. Nah, itu ngitungnya dari sarangnya. Jadi aku sekarang udah mulai belajar melihat sarang orang hutan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kan dia ngumpulin sarang tuh dari pohon daun-daun dedaunan kan. Kalau masih hijau itu berarti kelas 1 misalkan, berarti dia masih sekitar sini atau dia mungkin belum jauh gitu. Kalau udah kelas 3, kelas 4 udah coklat, udah bolong-bolong daunnya berarti dia udah jauh kayak gitu. Nah, dari kayak gitu. Sama kayak harimau atau gajah kan, gajah juga dari kotorannya gitu kan, atau harimau dari cakaran-cakarannya kan, atau gajah kan juga suka gosok-gosok gadingnya di pohon gitu. Dari situ kita juga bisa ngitung gitu. Atau dari jejak harimau. Ya gitulah, lagi belajar. Jadi aku tidak hanya motret, aku pengen belajar lebih soal konservasi seperti apa gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.